itu hanya 6 bulan. Artinya apa? Kalau mau ditelusuri, siapa yang membuat dulu? Silakan penyidik melakukan penyidikan. Kalau yang membuat adalah pelakunya, yang mentransmisikan, menyebarkan adalah pelakunya, berarti pelakunya ada dua kejahatan yang sudah dilakukan. Membuat jadi pelaku dan mentransmisikan. Jadi ancaman hukumannya Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 sama Undang-Undang Pornografi pasal 29. Jadi Undang-Undang ITE 6 tahun langsung masuk, karena di atas 5 tahun itu langsung bisa dipenjara. Kemudian yang membuat dan yang jadi aktornya itu masuk Undang-Undang Pornografi, minimum 6 bulan, maksimum 12 tahun ancaman hukumannya. Jadi siapapun, barang siapapun, mau artis atau bukan artis, yang mendistribusikan dan yang membuat, dua-duanya kena. Silakan penyidik melakukan penyidikan yang smart. Ada forensik, bisa dilihat apakah betul orang tersebut yang dituduhkan. Kalau memang betul, jangan ragu-ragu. Forensik kan adalah alat bukti. Oh, memang betul dilihat mukanya dan lain-lain, bahwa sama dengan siapa gitu kan. Kalau memang sama, jangan ragu-ragu untuk menahan orang tersebut. Karena membuat dan mendistribusikan sama. Terkena pasal 27 ayat 1 dan Undang-Undang pasal 29 Undang-Undang Pornografi. Jadi hati-hati kepada yang membuat, dan hati-hati lagi, lebih hati-hati lagi kepada yang mendistribusikan. Karena polisi ngejarnya mendistribusikan. Kenapa? Karena ancaman hukumannya lebih lama, lebih berat, 6 tahun dibanding yang membuat ataupun sebagai pelakunya cuma 6 bulan. Tapi at least kalau memang ada yang mendistribusikan, ada yang membuat. Dugaannya adalah yang mendistribusikan katanya dari gadgetnya si pembuat tersebut. Berarti dua-duanya kena. Pasal 29 Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1. Be careful, hati-hati. Sangat miris sebenarnya. Ada satu peristiwa GA yang katanya, dugaannya terlibat dalam sebuah penyebaran konten-konten yang atau video-video yang mengandung kesusilaan. Ada dua faktor sebenarnya. Kalau pelanggaran pornografi dan kesusilaan tadi, ada yang membuat, yang kedua ada yang mendistribusikan. Tidak mungkin mendistribusikan kalau tidak ada materinya. Berarti di sini ada yang membuat. Siapa yang membuat pornografi tersebut? Siapa yang membuat video tersebut? Siapa yang membuat foto-foto tersebut misalnya? Itu harus dihukum. Karena tanpa ada yang membuat, tidak mungkin ada yang mendistribusikan. Tinggal polisi harus bisa melihat. Pertama, siapa yang membuat? Yang membuat itu terkena pasal 29 Undang-Undang Pornografi. Jadi yang membuat pun itu terkena. Yang jadi aktor pun terkena. Memang hukumannya tidak berat. Minimum 6 bulan sampai 12 tahun. Tapi bisa jadi efek jerah. Yang paling berat adalah yang mendistribusikan. Setiap orang yang mendistribusikan, mentransmisikan hal-hal yang sifatnya elektronik dan mengandung kesusilaan, melanggar kesusilaan, akan dihukum di atas 5 tahun.